Shalom, selamat datang sahabat semua. Senang sekali saya bisa kembali menyapa Anda dalam renungan harian kita. Tujuan kita sederhana, yaitu sama-sama datang mendekat kepada Tuhan, mendengar isi hatinya, dan dikuatkan oleh firman yang hidup. Anda sedang menyaksikan channel Quick Devotion, sebuah channel yang rindu membawa kita semakin dekat kepada Yesus, sumber kehidupan kita. Sahabat yang terkasih, ketika kita berbicara tentang Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, kita sedang berbicara tentang salah satu karakter Allah yang begitu penting untuk kita pahami dalam kehidupan iman. Nama ini muncul dalam kisah yang sangat dramatis di Alkitab, tepatnya di Kejadian 22. Mari kita ingat sejenak kisah Abraham. Tuhan meminta Abraham mempersembahkan Ishak, anak yang lahir dari janji, anak yang begitu dinanti bertahun-tahun lamanya. Jika dipikir secara manusia, permintaan ini sulit dimengerti. Bagaimana mungkin Tuhan meminta sesuatu yang menjadi penggenapan janjinya sendiri? Namun Abraham memilih untuk taat. Ia naik ke Gunung Moria dengan hati yang penuh iman, percaya bahwa Tuhan sanggup menyediakan jalan. Sahabat, disinilah kita belajar sesuatu yang sangat dalam. Terkadang dalam hidup, Tuhan mengizinkan kita masuk dalam situasi yang seakan tidak masuk akal. Situasi yang membuat kita bertanya, Tuhan, mengapa Engkau izinkan ini terjadi? Bukankah janjimu berbeda dengan keadaan yang aku alami sekarang ini? Namun, iman sejati justru diuji dalam momen seperti ini. Abraham tidak mengerti sepenuhnya, tetapi dia percaya sepenuhnya. Dan hasilnya, tepat di saat terakhir ketika Abraham hendak mempersembahkan Ishak, Tuhan menghentikannya dan menyediakan domba jantan sebagai korban pengganti. Dari situlah nama Jehovah Jireh dinyatakan, Tuhan yang menyediakan. Ada dua hal yang kita bisa pelajari dari kisah ini. Satu, penyediaan Tuhan datang pada waktunya. Perhatikan, domba itu tidak muncul sehari sebelumnya, tidak juga setelah Ishak dikorbankan. Domba itu ada tepat pada waktunya. Ini mengajarkan kita untuk percaya bahwa Tuhan tahu kapan saat yang tepat. Mungkin bagi kita terasa terlambat, tapi bagi Tuhan, waktunya selalu sempurna. 2. Penyediaan Tuhan datang ketika kita mau taat. Abraham berani melangkah dengan iman, meskipun hatinya pasti bergumul. Justru ketaatan itu membuka jalan bagi penyediaan Tuhan. Terkadang, kita menahan berkat Tuhan karena kita lebih memilih memegang kendali, bukannya menyerahkannya kepadanya. Sahabat, bagaimana dengan kita hari ini? Mungkin ada yang sedang menantikan penyediaan dalam hal finansial. Tagihan menumpuk, kebutuhan anak, biaya sekolah, mungkin juga pekerjaan yang belum kunjung datang. Atau mungkin ada yang menantikan penyediaan dalam bentuk kesembuhan. Tubuh yang sakit, hati yang lelah, bahkan pikiran yang penuh beban. Ingatlah, Tuhan kita adalah Jehovah Jireh. Dia tidak hanya tahu apa yang kita butuhkan, tapi Dia juga sanggup menyediakannya dengan caranya yang ajaib. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bukan menurut keadaan ekonomi dunia, bukan menurut keterbatasan kita, tetapi menurut kekayaan dan kemuliaannya yang tidak terbatas. Terkadang, jawaban Tuhan bukanlah seperti yang kita bayangkan. Kita mungkin meminta berkat dalam bentuk materi, tetapi Tuhan memberikan hikmat untuk mengelola dengan bijak. Kita meminta kesembuhan instan, tetapi Tuhan justru menguatkan iman kita lewat proses. Kita meminta jalan keluar cepat, tetapi Tuhan sedang melatih kita untuk berjalan bersamanya setiap hari. Sahabat, penyediaan terbesar yang pernah Tuhan lakukan adalah ketika Dia memberikan Yesus Kristus di kayu salib. Yesus adalah korban pengganti kita, sama seperti domba yang menggantikan Ishak. Di dalam Kristus, Tuhan telah menyediakan keselamatan, pengampunan, dan hidup yang kekal. Jika Allah tidak segan memberikan yang terbesar, yaitu Yesus, bukankah Dia juga sanggup memberikan segala sesuatu yang kita perlukan? Jadi kalau hari ini engkau sedang merasa kekurangan, jangan putus asa. Kalau engkau merasa doa belum terjawab, jangan berhenti percaya. Jehovah Jireh sudah menyediakan jalan. Tugas kita adalah tetap setia, tetap taat, dan tetap berjalan dengan iman. Peganglah janji ini. Tuhan tidak pernah gagal, dan tangannya tidak pernah terlambat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Jehovah Jireh,
Allah yang menyediakan. Kami percaya, di tengah setiap kebutuhan, pergumulan, dan kekhawatiran, tangan-Mu tidak pernah terlambat. Kami berdoa untuk setiap sahabat yang mendengarkan renungan ini. Bagi yang sedang kekurangan, Tuhan sediakan dengan cara-Mu. Bagi yang sakit, Tuhan jamah dengan kesembuhan-Mu. Bagi yang sedang lelah dan patah hati, kuatkan mereka dengan penghiburan Roh Kudus. Kami juga berdoa, bukakan pintu-pintu berkat yang baru dalam hidup setiap anak-Mu. Biarlah damai sejahtera, sukacita, dan penyertaan Tuhan menyertai dari pagi ini sampai malam nanti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat, jangan pernah lupa, kita punya Allah yang setia, Jehovah Jireh yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Teruslah berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Terima kasih sudah mengikuti renungan hari ini di channel Quick Devotion. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, supaya lebih banyak orang dikuatkan lewat firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.